Oke, kita mulai aja, Bapak Ibu rekan semuanya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, wasyukurillah pagi ini kita bisa berkumpul dalam ruangan Zoom ini, yang mana ya tujuannya sebetulnya nggak formal-formal amat kan. Kita berupaya melakukan suatu sharing session kan. Dan alhamdulillah yang saya hormati, yang kita sangat hormati, Pak Harmain, Pak Hendra Harmain bisa hadir bersama kita ya. Ini suatu anugerah nih, suatu yang luar biasa ya. Saya tahu beliau ini kesibukannya bukan kaleng-kaleng ini kan. Dan tidak hanya juga sama kondisinya kan. Tadi kita udah bercerita juga sebelum ini dimulai kan. Itu di program studi AKS S2-nya juga lagi percepatan untuk akreditasi gitu kan. Jadi kondisinya sama-sama paham. Tentu kapasitas S2-nya itu lebih tinggi kan. Cuma kita yakin kalau beliau yang pegang, beliau ini bertangan dingin kan. S1-nya AKS sudah unggul kan. Jadi kalau untuk S2 itu udah punya pengalaman ya, Pak ini ya, Pak Hendra ya, Pak Ustadz ya. Kalau kami semuanya dari nol. Kebetulan kita juga baru reorganisasi, ketua prodi baru, sekretaris prodi baru kan. Dan itu sama halnya untuk semua prodi yang lain kan. Jadi kita masih Ya, istilahnya meraba-raba itu kan. Tapi ini suatu tantangan, suatu challenge yang diberikan oleh pimpinan, bahwasanya dengan baru kita ditantang kan untuk memberikan sesuatu yang optimal kan. Memang targetnya juga bukan kaleng-kaleng nih Pak Ustadz, bisa empat-empatnya ini unggul gitu kan. unggul ya. Iya targetnya. Jadi untuk itu kita sangat bersyukur sekali beliau bisa hadir. Terus berikutnya teman-teman rekan-rekan mahasiswa, baik dosen dan unsur prodi yang lain yang juga saya sangat hormati. Untuk mempersingkat waktu, ini mungkin ada beberapa agenda nanti start ya. Jadi intinya agenda kita tuh ini apa namanya, karena kita juga masih baru, masih masih meraba-raba kan, memang sebagian teman-teman dan tim sudah coba memulai itu kan, seperti membuat DKPS kan, seperti apa namanya kan, nyusun DED kan. Cuman kendala yang kita hadapi waktu kita pertemuan penyampaian progress report kemarin itu bicara dokumen. Nah ini yang sangat-sangat penting, kami butuh pencerahan. Karena saya berkeyakinan ya seperti yang saya sampaikan tadi, bicara borang itu sebetulnya kan hal-hal yang biasa jika kan proses standarisasi yang dipersyaratkan oleh BAN atau akreditasi Lememba ini udah berjalan seperti itu gitu kan. Nah, pada saat sekarang ini kan kita harus mengcreate sesuatu yang kita balik ke belakang, mungkin ada yang bisa kita siapkan. Karena gini, bukan berarti yang kita sampaikan kan di Borang atau DID itu tidak ada. Sebetulnya ada, cuma salah satu kelemahan kita itu, kami khususnya kan, itulah saat pendokumentasian. Ada kegiatan ada dilakukan, memang kadang dokumentasinya itu tidak baik kan. Jadi pada saat butuh sekarang kita malah jadi kebingungan gitu kan. Jadi langsung saja untuk agenda yang pertama itu saya bahasakan ini kan smart strategi dalam penyusunan DID standar unggul kan. Mungkin bisa Pak Ustadz memberikan pencerahan 5 atau 5 menit lah dikit kan, karena kami sangat berharap ke bedah draft borang tadi gitu kan. Kemarin saya udah kirim draftnya seperti yang saya sampaikan tadi tanpa dokumen kan, hanya narasi doang gitu kan. Dan itu juga diambil dari konsep ATM, amati, tiru, modifikasi ya. Ada mungkin nanti kita juga bisa Pak Ustadz berikan koreksian terhadap borang DED AKS yang sudah saya sharing ke Bapak kan. Dan yang ketiga nanti sharing session pengalaman unggulnya sebetulnya bisa dimasuk ke agenda yang pertama kan. Nah yang keempat ini sharing session Tridharma Internasional, itu bicaranya ke depan itu kan. Karena kan kita nggak bisa mundur ke belakang kan. Ke depan tentu kita harus punya eh, ancaman bagaimana ini ke depan bisa lebih baik kan. Kalau kita unggul kita kan akan mempertahankan unggul kan. Kalau belum tentu kita akan berupaya untuk meningkatkan kan. Mungkin itu kira-kira agendanya Pak Ustadz kan. Dan untuk berikutnya mungkin bisa juga nanti sifatnya diskusi yang kita fleksibel aja kan, dan atau apa gitu kan. Mungkin itu pengantar dari saya Pak Ustadz. Monggo silakan lanjut ke Pak Ustadznya untuk memberikan pencerahan kepada kami yang hadir ini kan. Oke, silakan Pak dengan waktu dan segala hormat. Ya.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena Pak Kajur nih yang apa ini udah lama kami berhubungan dengan Pak Kajur nih. Terakhir kegiatan kita dengan dana haji itu Pak ya, Oh iya, iya betul. dengan Dr. Huria El Islami. Betul. Setelah itu nggak diajak-ajak lagi Kemudian nih yang kayaknya saya ya, lost hormati kontak gitu ya. Bapak Bapak Ibu dosen sebenarnya hanya sharing session, tidak ada yang apa lagi. Ini langsung saja saya yang akuntansi saya yang unggul itu dua dari UIN Sumatera. Jadi ini kita bentuk adanya kerjasamanya supaya men Jim, Pak Ustadz kayaknya, mohon maaf Pak Ustadz ya, kayaknya sinyalnya kurang ya ya. Suaranya putus-putus gitu Pak. Saya pikir sinyal saya yang di Jambi ini kan. ini tadi dari UIN. Kalau saya jelas, Oh gitu. ini kurang Pak Iya, iya, iya. Atau teman yang lain, Kajun. Pak Nurlia Enggak Puspita Pak, juga sama komennya kan. Putus-putus. Makanya saya khawatir apa sinyal saya itu kan atau sinyal apa. saya dengar bagus dengarnya. Oh, bagus gitu ya. Bentar ya. Oke, sekarang udah lumayan itu Pak, udah bisa. Tadi tadi agak apa kan terputus-putus, masuk juga gambar Bapak gitu kan. Enggak Pak, Oh ya iya ya. lanjut Pak. Ya. Oke. Jadi pertama itu ada komitmen yang kita timborang. Komitmen timborang untuk memajukan borang ini kemudian dengan tim mahasiswa. Kalau tim mahasiswa kalau bisa eh, ada yang tenaga ahli masing-masing di bidangnya, ada tenaga ahli yang di bidang IT, ada tenaga ahli yang di bidang konsep dan eh, masing-masing itu harus berbeda timnya, Pak. Itulah karena kita harus itu dulu kita bentuk karena kan ya terus terang aja sekelas kita ini kalau untuk apanya ya membantu dalam konsep dulu kalau mengedit konsep bisa kita tapi kalau mengkonsep misalnya mahasiswa-mahasiswa yang di HMJ atau mahasiswa-mahasiswa yang sudah punya track record dan mahasiswanya yang punya IT memang kalau kami di sini ya yang saya berdayakan adalah HMJ anak HMJ-nya himpunan mahasiswa jurusan. Nah, disitulah kita mulai. Jadi memang ketuanya adalah leadernya. Tadi saya dengar, jadi dengan kompletnya bidang masing-masing, sehingga eh, pimpinan borangnya atau ketua prodinya sudah bisa lebih enak lagi. Kalau ada kendala ini, hubungi yang bagian IT, misalnya. Atau untuk kan sekarang kurangnya bukti ini, bukti dokumen ini kurang.
tapi dokumen sudah dilakukan gitu Pak kan. Iya. Nah, jadi itulah yang perlunya. Ada tim ini harus utuh gitu, tidak hanya tim borang dosen aja, tapi mahasiswa yang mempunyai ilmunya harus kita libatkan. Jangan 2-3. Kalau saya di sini waktu tim untuk melaksanakan borang itu ada 8 orang mahasiswa dengan keahlian berbeda-beda mereka itu. Tujuannya untuk mendapatkan nilai unggul, bukan untuk kita pribadi sebagai kajurnya gitu Pak kan. Tapi untuk mahasiswanya. Kalau unggul ini eh, penempatan dunia kerja pasti melirik kita gitu, Iya. melirik mahasiswanya. Karena sekarang sudah berbasis akreditasi, maksudnya nilai akreditasi itu ada di ijazah. Jadi berbeda tamatan yang unggul dengan yang misalnya baik sekali, di ijazahnya baik sekali. Jadi itulah yang kita perlu kerjasama dengan mahasiswa. Jadi mahasiswa ini pun harus juga rela berkorban juga gitu Pak. Iya, Ah, iya. ya maksudnya Ikhlas membantu beramal supaya gitu kan. waktu dia Iya. tamat nanti bisa unggul gitu. Itulah Hmm. penekanan pertamanya. Sehingga pun mereka semangat membantu kita gitu. Hmm. Jadi setelah saya baca itu kiat awalnya dulu supaya kita dalam membentuk tim. Ini kan targetnya unggul ini Pak Betul, Pak. Kajur Kalau ada ya. yang data unggul, kita targetkan yang data unggul itu kan. Kalau target kan harus tinggi-tinggi kayak cita-cita itu kan. Iya, iya, iya. Rencananya targetnya ini. Jadi kalau target Iya. unggul, waktu kami di akreditasi yang lalu, eh, Prof. Etna dari Undip, waktu dijemput di bandara, Pak, saya maunya yang internasional aja lah, yang nasional-nasional saya nggak mau. Oh gitu. Orang Iya. Bapak kan targetnya unggul. Iya. Siap Bu, saya bilang. Itu Iya. dia. Jadi kalau kita cerita unggul, harus kita cerita internasional. Tidak cerita yang lainnya, Pak. Itu di DED itu di kegiatan Tridharma dosen, mahasiswa dan segala Ah, macam ah. dia, Pak ya. Iya. Jadi kalau cerita unggul itu, ntar saya ada 19 kriteria itu, Pak. Itu harus terpenuhi gitu ya, Pak. 19 kriteria yang target unggul ini. Minimal ya, standar minimal dia. Nah, jadi pertama itu visi misinya, Pak. Visi misi. Visi misi harus internasionalisasi. Oh gitu. Berarti visi misi harus Nggak berubah boleh gitu ya, Pak. visi Kalau masih misinya cetek gitu ya. harus didorong di Bapak ini. Nah, ini kan di Unjabi hanya untuk 2027 ya, Pak, semalam ya. Iya. Saya baca semalam apa itu yang Bapak tapi kalau bisa ya misalnya 2030 agak lama sedikit, tapi udah Asia Tenggara ceritanya. Gitu. Tapi yang merumuskan visi misi ini Jadi kan harus dari universitas itu kan, Pak ya, dari rektorat kan. Apa prodi, apa fakultas gitu. enggak Pak, kalau visi misi prodi itu dari turun dari rektor, turun ke fakultas, baru turun ke prodi. Berarti yang rektornya harus berombak dulu gitu kan, harus ngikutin kita gitu dah. Ya, jadi harus Iya. jangan kita internasional, rektornya nggak internasional, itu susah aja. Berarti cocok kita jadi rektor nanti itu Pak, kalau kita udah internasional rektornya belum gitu kan. Nantinya 2030 itu kan masih Iya, hidup gitu. jadi no, jadi kita Iya. pun nanti Pak Kajur Pak udah Bapak direktur aja lah jadinya. Oke, oke, monggo lanjut Pak. Nah, jadi itu pertama visi misinya Mohon maaf Pak harus Hendra, mohon maaf internasional. bentar. Ini beliau alhamdulillah Bu Rektor, Bu Dekan hadir ini ya, kebetulan beliau dari Lampung. Dan di mobil kayaknya ini berkesempatan juga hadir. Bu Rafidah nih Pak Hendra, perkenalkan kan. Ya, Bu Dekan ya, Assalamualaikum monggo Bu Pak Dekan. Hendra. Ini perjalanan mau ke PB Lampung, jadi dalam mobil bisa join sama Pak Hendra. Assalamualaikum. Tidak aja. Ini nitip.
Terima kasih Pak Hendra. Iya, Saya Bu. juga mau dengar 19 kriteria yang harus Maaf ini internasional. Lanjut Pak saya Ada Hendra. Bu biasa-biasa aja dekannya tadi Catat, rupanya kan. catat Pak Usdel. Saya Bukan. sudah nguping dari tadi. Oke ya, sorry. Catat Pak Usdel yang 19 apa? Item yang harus internasional. Makasih Jadi Pak mohon Hendra. maaf ini jadi ya ini kita bicara terus terang aja Bu ya. Hah? Iya Bu, ini bolehlah Bu bicara apa adanya kita ini Bu ya. Iya, nggak apa-apa Pak Nah, Hendra. jadi memang kalau ya, ya. Lanjut, Jadi lanjut. kalau itu visi, iya Bu, visinya terima kasih Bu Dekan yang saya jadi sumringah ini ada Ibu Dekan. Jadi visi misinya harus internasional ya Pak. Ya, Ya. visi misi internasional. Jadi tidak ada lagi kita kalau mau unggul cerita lokal. Nah, lokal itu hanya pendukung. Jadi begitulah yang asesor atau perbankan itu gitu juga yang kami. Mana internasionalnya? Kalau mau kita cerita unggul. Kita kan lebih enaknya kena di negeri ini fasilitasnya bisa memadai. Jadi kalau memang asesor itu memeriksa udah di negeri, istilahnya kita udah agak terangkat sikit gitu. Udah enak, udah nyaman lah kita. Jadi visinya semua visi misi menggambarkan internasional. Kemudian yang di misi juga yang kan ada kerjasama di bidang internasional itu harus ada gambarannya. Biarpun dia di Asia Tenggara. Kalau kami di Medan itu keenakannya Bu Dekan, Pak Kajur. Dengan Malaysia tuh hanya dengan uang 300.000 udah sampai Malaysia. Jambi nambah dikit lah, Pak Ke Hendra nambah Jakarta, 300.000 juga. iya. Jadi kalau Transit di kami, Medan. kalau yang di Medan 300.000 udah sampai Malaysia. Ya, kami mau Kemudian ngekor orang Pak Hendra Malaysia nih. pun, Kapan Pak Hendra ke Malaysia, kami mau ngekorin Pak Hendra nih. MOA ke iya ya Bu, Malaysia. Itu Pak rencana Hendra misalnya MOA itu kan kita di bulan Juni misalnya kegiatannya itu bisa kita klaim untuk orang kita sekarang. bisa Bu. Karena kan nanti kan MOA itu kan dibaca oleh asesor baru bulan Juni 2024, baru aja kerjasamanya gitu. Itu nggak ngaruh dari apa penilaian untuk unggul. Ada penambahan Bu. Kan sebelum apa kita udah ada penambahan. Jadi sebelum dia turun itu ada penambahannya Bu. Iya. Penambahan. Kami biasa itu Bu. Waktu dia ke Medan waktu itu ada yang mau Iya. ditambahkan katanya. Oh Ada yang mau iya, kalau ditambahkan. ada tawaran seperti itu, maksud Ibu kegiatan Juni itu bisa kita klaim sebagai tambahan untuk TS kita untuk dalam penilaian borang kita. Iya Bu. Ada jadi bisa ada penambahan. Nah itulah dia. Oh tapi sudah kita buatkan itunya Suaranya nggak penambahannya ini, ini. Sinyalnya Bu. suara Pak Hendra nggak keluar. Atau saya pakai handphone saja. Kadang sinyalnya Bu memang kalau kami di UIN ini agak susah sinyalnya. Oh iya, udah keluar Pak Hendra. Udah clear. Sudah keluar Bu ya. Ya. Jadi itu biasanya ada penambahan itu wajar biasa Bu. Sebelum datang dia sebelum apa acara dimulai kita kasih Bu ini penambahannya dari kami yang sebelum dia turun tanggalnya itu udah tapi sudah diklarifikasi. Ini untuk standar 1, standar 2, standar 3. Jadi dia lebih enak lagi Bu kan? Iya, daftar tambahan ya. Dari urusan begini ke bandara kan? Iya. Ceritanya Pak Hendra mau ngajak ke Malaysia bulan Juni. 45 menit paling enggak. Iya Bu, tanggal 11. Tanggal 11 Juni acara, ya. Gitu kan? Iya, 11 sampai 14. Tapi itu nggak visiting mengcover lecture, Bu. untuk porsi mahasiswanya nggak mengcover ya itunya lembaga kita tuh. Mahasiswanya ada Misalnya acara itu Bu, mahasiswa- acara mahasiswa. Ada ya untuk bagian mahasiswanya. Mau bawa mahasiswa misalnya. Belum Jadi, dapat proposalnya dari Pak Hendra. acara- Ini gimana? Proposalnya nggak dapat. Nah, itu Pak Hendra, proposal. Proposal ke Malaysianya nggak dapat. Ya nanti Bu, saya kasih hari ini
mungkin ini ya Pak Hendra apanya ya. hari ini. Hari ini ya Pak Hendra. Iya Bu. Mm-mm. Kemudian undangan dari Malaysia pun nanti Ada saya kacang. minta juga dibuatkan ke Ibu khusus gitu. Goyang. Iya, ke dekan PB Jambi ya Pak. Undangan untuk kegiatan mahasiswanya. Jangan ke ibu Iya, khusus iya. ya pada Pak Hendra, Nanti jangan ke ibu minta khusus tolong aja. Pak Prodi-prodi nanti juga diajak kan. Siapa Ke tahu ibu ada khusus. rezeki PB Nanti Jambi berangkat dekan aja juga. berangkat. ke Ibu dekan nanti. Iya. Jadi ada kegiatannya di Malaysia. Jadi kegiatan nanti dikasih sertifikat untuk misalnya the best Bu. Kalau misalnya ada kegiatan itu kita dikasih ada sertifikat Iya, menandakan untuk akreditasi, iya itu yang kita berguna untuk cari. akreditasi. Iya, lanjut Nah, Pak, lanjut Pak jadi Hendra. iya Bu. Jadi itu tadi visi misi standar satu itu harus digambarkan. Surat-surat tugas dalam pembuatan visi misi juga jangan lupa Pak, Ibu Rektor, Ibu Dekan sama Pak Kajur, surat-surat tugas sampai pembuatan visi misi. Misalnya Rektor mengeluarkan surat tugasnya, surat untuk visi misi itu kapan. Jadi sampai di prodi juga kan, kita juga di prodi harus ada kegiatan visi misinya. Surat menyurat itu harus dilengkapi. Kemudian borang sebaiknya jangan ada borang itu sudah menggambarkan keprodian masing-masing kegiatannya. Jadi di standar satu itu kan sebenarnya combine antara program studi dengan fakultas. Jadi 1 sampai 4 itu standar ini itu kerjaan fakultas sama kerjaan prodi. Itulah dia yang kondisinya. Jadi harus ada combine-nya gitu. Kemudian ada lagi apa yang kekhasan dari UIN Jambi ini, Bu Dekan. Khas PB itu apa? Khas akuntansi itu apa itu Pak Dekan? Kekhasannya itu apa? Kalau kami di sini, kalau program studi akuntansi, khasnya itu akuntansi masjid. Program akuntansi masjid, kekhasannya. Karena kami sudah ada program akuntansi masjid. Nah, itulah kekhasan kami ini itu dibuat gitu. Karena program akuntansi masjid ini sudah kerjasama dengan dosen-dosen di IAIM Malaysia, sehingga bisa ada bahasa Melayu, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Nah, itu kekhasan programnya. Kemudian khas PB-nya apa itu? Itulah harus kalau di Taskia itu mereka tasi pesantren. Nah, khas mereka itu belajar mereka itu pesantren. Jadi kalau UIN Jambi ini apa sih kekhasannya? Kalau bisa khasnya itu ada internasionalisasinya gitu Pak. Itulah dia kekhasannya. Kemudian dalam yang draft yang Pak Dedi berikan kepada saya, ada kan berikan contoh, ada contoh di dalam itu misalnya ada kredibilitas, akuntabilitas, transparansi, tanggung jawab, itu harus ada contohnya di program studi dan di fakultas. Misalnya tanggung jawabnya dosen apa, kemudian tanggung jawab program studi apa gitu. Kemudian kredibilitasnya itu harus ada contohnya, sehingga tidak hanya definisi aja, tapi ada juga contohnya, karena ini nanti contohnya saling berkaitan dengan yang lain ini Pak. Oke, kemudian di bab ada juga tentang kerjasama di situ di standar 1. Jadi kita juga harus membuat apa saja kerjasamanya. Kalau bisa kerjasamanya ini yang ada implementasinya.
jangan hanya ada MOU-nya aja. Pengalaman kami ada sini 35 Pak kerjasama, tapi saya maunya yang ada kerjasamanya, ada implementasinya. Tapi kalau hanya MOU aja, tak usahlah katanya. Nah, hitung ulang lagi yang ada MOU-nya gitu. Yang ada MOU, yang ada implementasinya. Kalau nggak ada implementasinya, dia nggak mau. Hanya itu kata saja itu Pak katanya. Nah, itu dia. Kemudian itulah untuk yang standar 1 ini harus nampak internasionalisasinya Pak. Yang seperti yang saya beritahu tadi, visi misi kegiatannya itu harus ada tentang implementasinya Pak. Nggak boleh hanya kegiatan itu aja gitu Pak. Oke. Jadi kemudian yang kedua, standar 2 itu tadi standar 1. Ada pertanyaan Pak untuk standar 1 ini? Biar kita lanjut ke standar 2-nya. Silakan Bapak Ibu yang lain kalau ada nanya. Tapi kalau standar 1 draft saya kemarin itu belum masuk gitu ya Pak ya, untuk unggul ya. Iya belum. Masih jauh nggak kira-kira itu Pak? Kok itu masih jauh tuh Pak. Karena kan masih, ya tadi kan saya baca itu belum ada contohnya, kemudian tindak lanjutnya belum ya. tapi kan juga mungkin visi karena misi masih belum ada yang lama itu Pak. link buktinya ya. Link buktinya. Jadi maunya ada link buktinya. Jadi kalau untuk visi misi itu gimana Pak? Misalnya kalau nggak salah visi misi kita masih lama ya. Karena Bu Ira ya, kapan terakhir visi misi rektorat itu? Ini Bu Ira ini ahli nih Pak. Dari SFK sampai ke Borang beliau nih kan. Dari ES tapi kan. Dan ekonomi syariah Pak. Izin Pak Hendra bertanya. Ya silakan Bu Ira. Iya Pak. Masalah visi misi tadi Bu coba Bu. Iya. Tadi maaf baru bergabung di kriteria kerjasama tadi. Izin Pak, tadi kan Bapak sempat membahas masalah yang penting selain MOU itu implementasinya kan Pak. Bagaimana? Nah, terkait hal itu Pak, kebetulan kami untuk implementasi salah satu contoh ya Pak, kami sudah menerapkan MBKM di fakultas kami Pak. Jadi sudah antar prodi antar kampus, namun kami belum MOU dengan kampus yang kami kerjasama MBKM. Itu gimana Pak? Ini malah implementasinya yang duluan tapi MOU-nya yang belum. Itu nggak dihitung Bu. Oh tidak ya, tapi sayang kan Pak. Jadinya akan harus kami lakukan karena sudah ada kami MBKM dengan IAIN Langsa, terus juga dari kampus mana? PBS, dari AKS, dari IAIN Ambon. Nah, ibaratnya itu kan sudah implementasinya, sudah kami bekerja sama melalui MBKM. Tapi itu tadi kami belum ada MOU-nya ke kampus tersebut. Oke, jadi strateginya biar dihitung itu gimana itu Pak Hendra? Kan jangan sampai nggak dihitung gitu kan strateginya. Ada nggak celah-celahnya bisa kita masukkan sebagai salah satu penambah poin gitu kan? Kalau mereka mau gitu. Kalau visi misi itu terakhir kapan kita Bu Ira? Visi misi kita yang rektoratnya, UIN ya? Visi misi terakhir yang tahun kapan? Akreditasi 3 prodi itu diperbarui akreditasi 3 prodi yang melalui Ban PT Pak. Tahun berapa itu visi misi itu dirumuskan SK-nya? 2021. Nah sampai sekarang belum ada perubahan ya? Ya. Nah gimana tuh Pak Hendra? Pak Hendra udah jadi patung ini kan? Sinyal lagi nih kayaknya. Oke. Monggo kalau Pak bisa Hendra. Ya kadang-kadang mereka kan jarang mereka melihat visi, memang harus adalah visi misi itu kan turunan dari atas ke bawah. Jadi apa yang diimplementasikan rektorat itu harus dicerminkan di bawahnya. Nggak mungkin kita
melangkahi gitu. Seperti kami, visi misi kami ada Batul Ulum, itu sama dengan transdisipliner. Tapi akhirnya berubah semua Batul Ulum, harus ke Batul Uluman. Tapi memang itu nampaknya nanti di misinya Pak, bukan di visinya, di misinya nanti. Tapi kalau visinya enggak, kalau kami, visi kami ini ada kalimat unggulnya gitu kami buat. Jadi unggul dalam integritas ilmu ekonomi dan bisnis berbasis keislaman sebagai pusat pembelajaran di Asia Tenggara 2039. Berarti kan kita udah internasional gitu. Ada tempatnya di Asia Tenggara, ya yang enak aja di Asia Tenggara aja gitu. Misalnya orang Bapak 2035 gitu. Tapi ya memang kalau bisa ya Oke, sinyal kayaknya lagi Pak. Masalahnya gini tadi Pak Hendra, mohon maaf kan. Itu kan visi UIN-nya kan di 2020 itu terakhir kan. Itu kan masih visi lama gitu kan. Jadi ya. untuk visi kita kan, apakah visi yang lama itu kita minta rektorat memperbaharui dulu gitu kan, atau tetap pakai visi itu, khawatirnya nggak sinkron dengan visi di fakultas dan prodi nanti kan. Nah itu gimana tuh Pak strateginya Pak? Kan lama nih rektorat. Kalau rektorat belum Pak, iya. Implementasi aja yang Bapak perbarui. Oh, kita bicara implementasi ya, visi nggak bisa kita bertentangan ya. Ya nggak mungkin kembali. Implementasinya yang kita buat gitu, yang internasionalnya gitu. Oh gitu, visi biarin gitu ya, tetap itu ya. Ya. Oke. Terus yang pertanyaan Bu Ira tadi Pak, strategi yang MBKM biar bisa diakui itu gimana itu Pak? Kalau mau orang UIN Langsa ya, sama Ambon, ini Ibu Ira ini kawannya Bu Ade ya? Bu Ade Bu Ira? di Langsa. Ya Pak. Kawannya Bu Ade yang di Langsa. Satu angkatan. Bukan, di Langsa dengan Ibu Ayu. Oh iya. Jadi kalau mau di sana, misalnya MOA aja gitu, MOA antar dekan. Oh gitu ya. Tanggal mundur bilang. Biasa itu. Udah MBKM, sayang kan? MBKM gitu yang. Tanggal mundur gitu kan. Oh, tanggal mundur. Tanggal mundur ya, Pak? Iya. Kalau kami ini yang semester lalu, semester sekarang ini, yang S2. Tapi yang S2 ya, karena saya udah nggak D1 lagi, kami buat tim. Satu tim dosen, misalnya Pak Ustel, nomor 118, satu lagi Jum. Tapi Pak Ustel di ketuanya, satu lagi kami buat dosen dari Malaysia. Nah, ada visiting lecture-nya di sini gitu. Jadi tapi tetap mengasih nilai Pak Usteldi gitu. Jadi dia tim. Ini masih dihitung Pak Usteldi. Jadi dibuat tanggal mundur ya Pak? Contohnya BKM. Iya, dibuat tanggal mundur solusinya kan. Ini juga Pak ada yang mau ditanyakan juga Pak terkait dengan PS Pak. Iya. Terkait PS Pak, kebetulan yang kami tahu kan PS itu satu kuliah satu periode waktu selama perkuliahan yaitu ganjil dan genap. Nah, di mana ini TS kami yang terakhir adalah Agustus 2023 karena untuk periode Agustus 2023 2024 ini kan belum selesai Pak ya sampai ke genapnya ini. Ya. Ganjilnya memang sudah selesai tapi genapnya belum selesai. Yang ingin kami tanyakan Pak, kemarin sempat juga dari kami konsultasi melalui Bu Dekan, melalui Prof Tulus itu bahwa TS itu yang untuk periode ini juga bisa masuk gitu Pak. Tapi periode kami genap ini kan belum selesai walaupun sampai Juni nanti misal kami submit tetap masih belum selesai Pak periodenya.
Itu bagaimana, Pak? Sebaiknya TS ini apakah memang batas waktu yang sudah kita lewatin penuh atau boleh misalnya kita harus memaksakan sampai Juni ini? Jadi pengalaman ini waktu itu kami diakreditasi tanggal 24 Januari 2004. Kami kasih asesornya Desember pun nggak ada masalah sama dia. Karena kegiatan pembaruan tadi gitu. Jadi ini kapan submitnya, Bu? Ini udah submit belum? Belum, Belum. Pak. Baru rencana submitnya Juni, Pak Hendra. Maksudnya gini, untuk perhitungan TS di borangnya, Pak Hendra, di DKPS dan di DED-nya kan, apakah kita hitung TS kita sampai yang sekarang gitu kan, atau tetap yang lama, nanti sisanya pembaruan gitu kan? Itu gimana Jadi ini kan? tahun ini kan 2000 tahun TS sekarang. Jadi kan dari 2022 ini, Pak. Iya betul, 2022 sampai 4 tahun ya kan. 2023 ya. Duh, putus-putus. 2024 ini kan ada yang 2023 semester ganjil ya. Ya, Putus-putus ya? Ganjil kan putus. dari 18 Agustus sampai September sampai Januari itu. Itu ganjil. 23. Sampai 22. Izin Pak, mohon maaf masih putus-putus, kami nggak tahu lah kalau Bu Ira ini kan bisa jelas. Iya, Pak, putus-putus. Jadi gini Pak, perhitungan yang lama TS itu kan per tahun seperti yang disampaikan Bu Ira kemarin kan. Jadi kalau perhitungan yang lama maka yang periode semester sekarang itu nggak kita ikutkan, kita mengikutkan sampai genap di 2023 atau sampai Juni itu awalnya ya. Nah sekarang tuh ada informasi dari salah satu asesor kan yang mengatakan bisa masuk sampai ke TS yang sekarang, TS sampai bulan Juni yang akan datang gitu kan sebagai TS-nya. Yang lama kan TS-nya sebelum ini di 2023 apa 2022 2023 kan. Tapi boleh diperbarui apa namanya ya boleh kalau menurut asesornya sampai TS kita itu sampai bulan Juli ya. Juli 2024 nih atau semester genap 2023 2024. Nah, apakah itu memungkinkan? Padahal kita submitnya kan bulan Juni belum selesai gitu kan. Atau TS-nya tetap yang lama, terus yang 1 tahun terakhir ini sebagai pembaharuan atau tambahan sebagaimana yang Pak Hendra sampaikan itu gimana nanti kan? Karena efeknya banyak nih kalau kita menggeser TS maju, otomatis TS 3 kita hilang gitu kan? Dan data-data kita juga yang mana tahu di TS 3 itu bagus, TS 2 ya jadi hilang Pak kalau kita bergeser. Kami udah kerja itu masalahnya gitu kan. Nah gimana yang kalau win-win solutionnya saya pikir pembaharuan tadi Pak. Kita tetap gunakan TS yang lama, yang 2024 ini kita pembaharuan tambahan kita sampaikan waktu AL lapangan gitu kan. Itu gimana Pak menurut Bapak? Ya. 2023 2024 sampai bulan Januari Februari itu Pak ya. Itu kan ganjil Pak. Ganjil Februari Pak. Ganjil sampai Februari, genapnya nanti sampai Juli Agustus. Baru genap. Iya, yang sampai ganjil saja. Sekarang ini nanti sebagai pembaharuan. Yang sekarang ini. Kan kalau orang Bapak submitnya Juni, kan nggak mungkin Juni, karena belum selesai perkuliahan. Benar. Nah, nilai belum keluar, nilai keluarnya bulan Juli. Ya, kalau udah diakui pelajaran gitu ya nanti kan. Jadi gimana Pak? Atau submitnya dimundurin jadi Juli? Itu memang kalau pembaharuan itu tahun ini Bu, makanya kami submit itu kalau nggak Juli paling lama Agustus. Nah iya Pak, kami juga setuju kayak gitu kalau memang mau dimasukkan yang genap ini. Ya. Karena rasanya tanggung sekali Pak di Juni itu.
Ah, karena kan syarat untuk tahun ini gitu. Tahun ini kan akhir tahun masih bisa untuk yang borang baru supaya nggak kena borang baru lah gitu. Kami bulan Juni akhir itu sudah ujian akhir semester, Pak. Ya kemungkinan memang nilai itu di Juli udah harus diinput. Juli Atau awal. surat edaran Bu Dekan nih, seminggu paling lama udah keluar nilai. Iya, biar Pas cepat keluar ya, nilai Pak. langsung submit. Kan kalau sudah selesai kayak gitu kan enak. Jadi Pak kan kebetulan kan TS ini TS1, TS2. Iya. Apakah kayak yang tadi maksud Pak Us tadi kan berarti bergeser. Kalau kita masuk nih yang genap ini, jadi yang ini TS. Otomatis yang kemarin TS jadi TS1. Terus yang kemarin TS2 jadi TS3 gitu Pak. Iya. Jadi kan ada 4 periode ya Pak. Nah, kalau sampai TS3 kan berarti ada 4 periode, yaitu TS, TS1, TS2, TS3. Jadi apakah tidak masalah ya Pak TS-nya itu jadi 3 gitu. Nah kemarin sempat juga kita tidak boleh menambah kolom atau mengurangi kolom hanya kalau memang dikasih cuma 3 periode waktu. Itu gimana ya Pak? Sekarang gini, lihat banyak nggak kegiatan TS yang dihilangkan itu, yang nggak diapa? Kegiatan-kegiatan itu, Mas. Kegiatan-kegiatan yang dibuat banyak malahan itu Pak. 2022 aja kita kan banyak kegiatan. Penelitian dosen kebetulan iya. Banyak. Nah, gini, strateginya banyak nggak mudaratnya kalau kita tinggalkan, nanti kan ini perlu kegiatan ini kan borang ini kan kegiatan nih sebenarnya. Benar Pak. Kegiatan polri, tapi ya unggul itu ya internasional gitu kan. Mungkin banyak kayaknya. Maksudnya banyak nggak? Iya. Kegiatan. Kalau misalnya nggak banyak kan nggak apa-apa kita tinggalkan gitu. Seperti kami itu kami tinggalkan aja. Betul. Tapi kalau misalnya sayang tidak kita ikutkan, dimasukkan juga tidak apa-apa Pak? Atau memang harus 3 periode tadi? Ya dengan konsekuensi kita hilangkan TS yang terakhir tadi. Iya, karena kan itu kolom itu dibuat berdasarkan tahunnya, TS-nya. Nah itu hilang deh Bu Ira. Kalau kita majukan yang TS3 itu hilang. Tapi kalau menurut hemat saya tetap kita pakai TS3. Yang terakhirnya kita anggap sebagai tambahan tadi. Tambahan ya. Iya, artinya yang lama udah benar, udah bagus, yang baru ada tambahan gitu lah. Masuk ke mana kalau ke table? Tidak pakai table, nanti waktu asesor lapangan kita sampaikan gitu ya Pak Indra ya. Tidak masuk table lagi kan. Standar 7 kan penelitian, standar 8 kerjasama. Bukan. Maksudnya gini Pak Indra, kalau pembaharuan tadi kan tidak masuk tabel kan. Pembaharuan itu kan nanti laporan pra asesmen lapangan kita sampaikan gitu kan. Ya, saat asesmen lapangan. Tidak ada tabel Bu Ira. Tidak kita lampirkan dalam borang itu kan, baik DED ataupun TS. Tapi pada saat mereka mau asesmen lapangan, ini loh kami sudah melakukan loh ini gitu kan. Kegiatan-kegiatan yang tidak kita masukkan ke dalam TS. Itu yang dimaksudkan dengan tambahan oleh Pak Indra tadi. Dan lebih cocok yang ini, nilai plusnya ada kan, mudaratnya berkurang, nilai plusnya ada. Daripada kita ngilangin TS3 yang kita banyak kegiatan, terus yang kita masukin yang baru, mungkin nggak terbanding. Termasuk juga kita bicara efisiensi waktu gitu kan. Kawan kerjanya banyak lah, udah ngumpulin kan, tiba-tiba ini nggak diakuin, dibuang gitu kan. Nanti kan tidak efisien gitu kan. Kita nyari lagi yang baru kan, mending kita nyari yang baru kita jadikan sebagai tambahan, yang lama tetap kita gunakan gitu loh. Menurut saya sih gitu. Jadi begini juga, kalau misalnya borang ini kan penilainya ini kita taruh misalnya bulan Juni, ini dikiaskan, datang tim asesor keluar nilainya nanti bulan 2. Jadi kegiatan yang baru lagi untuk borang yang tahun lalu dari mulai nilai keluar. Nah, itu jadi yang ini sebagai tambahan. Tapi memang kalau tambahan pun terlalu jauh kali. Tambahan itu kalau 2023
2024 ini udah nanti bulan Juni. Kan itu jadinya. Jadi bisa udah jadi 1 semester jadinya. Kalau bisa ya nanti di TS 2023, 2021, 2022, 21, 22, 23. Jadi kan Oke. TS-nya tahun sekarang ini adalah TS tahun 2023 ke 2024. Tahun ajaran di semester ganjil. Tahun sekarang. Berarti masuk sampai Juni kan, kalau 2023 2024. Enggak, sampai ganjil, Pak. Ganjil Bisa. kan TS itu Februari. boleh tidak harus ganjil genap ya Pak, kalau kita bicara TS itu. Bukan Iya, dia kan sepaket ganjil genap ya. dia ini Pak tahun anggaran orang dicerita nih, Pak. Kalau tahun anggaran itu Januari Desember gitu ya. Iya. Oh gitu ya. Kan ini Saya nggak paham TS-nya juga nih kapan? sama TS itu kan. Ah, TS itu bukan ganjil genap tahun akademik ya. Iya, mungkin gini, Pak. Kalau untuk sekarang kan bisa nanti orang Bapak ini sampai 2024 berarti semester ganjil. Genap Pak kalau sekarang Pak. Saya Genap sekarang. kalau 2024 Juni ini sampai genap deh ya. Iya, kalau genap ini kan semester genap ini, itu tambahan dibuat. Oh gitu. Jadi TS nggak masalah ya sampai ganjil itu hidungnya. Iya. Berarti dia genap ganjil hitungannya, bukan ganjil genap. Boleh ya? Iya, kan tahun akademik, Pak. Ada TS anggaran, ada TS akademik. Nanti kan di bab 5 itu, standar 5 itu TS anggaran. Tapi kalau DKPS Pak, TS berapa itu? DKPS? Nah, DKPS itu sama juga Pak jadinya. Jadi nanti dia tahun anggaran sama tahun akademik. Ada di instrumen Lamemba ini Pak kan. TS-TS-nya ini ada indikator, kadang sama Bapak indikator ke apa? Indikatornya TS1, TS2 kan, TS3 sama rata-rata jumlah mahasiswa di BIM. TS-nya berdasarkan TS ini. TS misalnya diisi dengan nama diampu pada program studi yang di TS 2 sampai TS tahun sekarang. Jadi ini diisi dengan jumlah mahasiswa tahun sekarang tugas akhir, misal untuk mahasiswa program studi sekarang. Jadi kan dia ini Pak, 3 tahun terakhir 2023 dan 2024. Kalau Bapak mengurutkan dengan 2023 tahun 2021 Halo? Ya, oke Pak, lanjut Pak. Iya Pak, lanjut Pak. Jadi 2022 banyak nggak kegiatan Pak? Lumayan Pak, lumayan kita kan. Kalau ES banyak ya Bu Ira ya. Jadi PS Pak, program studinya. Sekarang kan sampai 2023 dan 2024 dihitung. Terpental itu Pak anunya, Pak Hendra ya. Sinyal kayaknya nih. Oke, masuk lagi. Oke Pak, monggo Pak. Bentar Pak ya, Iya. ke cari lokasi dulu. Sulak apa di sini kadang kena mendung itu Pak, mendung. Jadi sinyalnya susah.
Oke Pak, jadi kan gini, TS ini dibuat 2024 sudah jelas. 2023 yang kalau Bapak buat 2023, 21, 22, 23 berarti karena sekarang sudah setengah tahun, Pak. Iya. Nah, setengah tahun itu kalau bisa jadi di tahun sekarang. Karena kan nanti Bapak submit bulan Juni. Juni misalnya. Iya. Nah, Juli lah Pak, kemudian kayaknya biar bisa kami ke semester genap ini. Juli lah. Juli. jadi kalau gini, Kalau Juli kelemahan ngakuin lagi. kelemahannya nanti orang Bapak kalau mau juga 2023, 2001 itu banyak nggak kegiatan? Gimana Bu Ira? Nah, Bu Ira ini kan cuma Enaknya itu. Kemarin datang pagi-pagi kami tonton. Kan ambil banyak deh. Iya lumayan Pak. Kegiatan internasional nggak Bu? internasional sih cuma kegiatan mahasiswanya aja Pak. Konferensi. Seperti konferensi internasional. Terus ini apa? Jadi kalau ibu mau menghilangkan TS sekarang itu 2023, berarti dihitung 2021, 2023. Tapi kalau menghitung 2024 nanti, 21 hilang. Kan itu jadinya kan? 22, 23, 21 yang akhir. Kalau seandainya kita hilang yang belakang dari ini. Kalau kita pakai 2024 cuma 3 kolom. Pak, kalau 4 nggak bisa ya 4 kolom. Jadi kami menambahkan. Tunggu kita jadi anggota PAN dulu ya. Kita suruh rubah instrumennya kan. Ini ada Soalnya panduan kebetulan penyusunan Pak, dokumen. tanyakan ke Batu Sangkar ya, Batu Sangkar ya. Win. Batu Sangkar itu TS mereka, TS sekarangnya yang 2024 ini 20 ya Bu. 2020 2021 2 3 4. Jadi 2021-nya ikut Pak. Jadi 4 kolom mereka. Ditambah mereka Bu. Iya. Dan mereka udah keluar hasilnya alhamdulillah unggul. Gimana tuh Pak? Iya. Tambah kolom Lamemba itu kan orang TS-nya. Ya, mereka TS mereka kayak gini kalau ini. Soalnya Pak, TS ini kami belum Pak. Karena kan untuk misalnya profil keuangan program studi di standar 6 itu TS-nya TS2, TS1, TS3 juga kan? Kemudian kalau itu di standar 3 mahasiswa itu juga TS ya, TS2, TS1, TS sekarang. Kalau mau ditambah TS-nya harus penambahan kerjaan lagi jadinya, Bu. Jangan Ibu buat TS-nya sampai TS4 tambahan kolom kayak Win Batu Sangkar. Tapi harus dibuat juga semuanya gitu. Jadi maksud saya gini, kalau membuat TS penambahan kolom dari standar 1 sampai standar 9 wajib buat semua. Ya. Iya. Sebenarnya nggak ada dirugikan gitu. Kalau Batu Sangkar bisa lewat, kenapa Win Jambi nggak lewat kan itu?
Nanti asesornya beda, Pak. Di sinilah Pak asesor ini macam-macam Pak. Iya, Karakternya Ada ya. asesornya ahlinya kurikulum, ya kan Pak kan? Kurikulum aja ditekankan. ya. Asesornya ahlinya keuangan. Oh, habis tentang keuangan. Jadi memang ini doa langitan juga ini jadinya. Harus minta lobbynya tingkat langit ini kan, lobby langitan. Kalau kami asesornya itu Ibu Etna itu auditor. Nah, Kemana larinya, Pak? Kalau auditor sama kemana dia yang larinya, Pak? penting sama dia bukti Pak. Aku mau tangke. Yo Ada san kita buat buktinya. kali, Mai. Ada bukti. Wira, Kalau ada Wira, buktinya aman. jangan marah-marah. Masuk ke dalam itu kan. Ini Bukan di sini. Aku Kalau- udah tahu ya, Wan, enggak nampak soalnya, woi. Kalau Oke. ada buktinya Udah udah aman. kayaknya nampak tidak? Tenang Nanti aja. lagi bertiga. Tengok dulu Jadi kalau memang nampak. itulah Nah, kita pernah kondisi. lagi tidak butuh ada. Ayo, tapi kayak orang-orang Oh, itu nih. tolong di mute ini. Apa ini? Suaranya tolong diamankan ini yang terbuka. Hanya rame-rame Wira. Aku di mana nih? Apa, Bang? Kita junior nih, tolong suaranya di mute. Mahasiswa mana tuh? AKS. Mahasiswa ada Pak, AKS. Ya, kita. Oke, jadi itu Pak. Kalau kesepakatan memang harus kesepakatan semua. Kalau mau tambah kolom, tambah kolom. Tapi kalau tambah kolom memang kerjaan bertambah. Iya. Tapi kalau banyak manfaatnya nggak apa-apa tambah kolom. Karena kan mereka nggak menyalahi apa, tidak mengurangi kerja asesor. Jadi kalau mau asesor membuat 3 tahun aja ya nggak ada masalah. Ya, Kami dulu pernah juga Pak waktu akreditasi pertama dengan Ibu Wis Amalia pengalamannya. Memang kayak ini juga lah. Itu bulan April. Waktu itu dimasukkan Desember, dimasukkan ke Jakarta itu Desember. Ibu Wis itu datang, Prof Wis itu datang bulan April tanggal 16. 3 Pak, 3 prodi. Jadi ditanyanya, Bu, kami ada menambah nih, ada kalian buat katanya. Enggak, itulah kok ada mau saya nilai katanya. Jadi, jadi seperti itulah pengalaman itu kalau kita siap dengan data masukkan aja. Boleh. Tapi sampai tahun sekarang. Itu kemarin. Makan. Adik kamu ngasih dari ojek. Itu dia. Wira, di mute. Jadi itu. Maaf Pak. Apa kita seperti itu aja. Berniat Pak, jadi apa kayak seperti kita tambah aja lah Pak dan tidak dihapus. Iya dari mana tahu kan itu doanya dijabah kan? Kami itu khawatir di Citasi lumayan banyak Pak di TS terakhir itu, TS 2 itu Pak. Citasi dosen. Di 2021 itu. Oh, itu TS 3. Iya, TS 3. TS 3. Itu ya nggak apa-apa. Untuk Citasi lumayan banyak di situ dosen-dosen. Terakhir kapan Bu? Diakreditasi orang Ibu? Kalau kami ISK Pak tahun 2000 konversi ISK 2022 ya. 2022. Terus 3 prodi lainnya juga di tahun yang sama, tapi di akhir tahun akreditasi Ban PT. Kan kami ada 4 prodi Pak di PEB ini. Tahunnya berapa Bu? Tahunnya? 2022 semua Pak. Berarti kan udah 2021 itu kan udah dinilai. Iya sebenarnya. Itu juga bingung. Itu. Nanti kan terakhir kapan saya di asesor ini gitu? Keluar nilainya kapan Bu kalau untuk akuntansi syariah?
AKS itu udah lama sih dari AL. 2023 keluar nilainya. Berarti ini kan 2023 nilainya 2023 awal. terakhir keluar. Ada yang 2022, ada yang 2023, Pak. Akhir tahun 2022 dengan awal 2023. Jadi kan gini, kalau misalnya AKS ini tahun 2023, berarti kan data-data 2022 sudah dipakai untuk akreditasi yang lalu gitu. Iya, sebenarnya, Pak. Ah, itu tadi kan nggak Sebenarnya mungkin. kalau untuk AKS ini, Pak, habis periodenya tuh masih di 2026, Pak. Iya, tapi karena kita mau mengajukan yang baru kan itu kan. Iya, iya benar. Biar tidak Nah, pakai yang iya masih itu pakai tadi. lama, tidak yang baru gitu. Kalau titik amannya memang bagus yang apa ini Bu? 2022. 22, 23, 24 ya, Pak? 24 ini. Ini jadi PS. Iya. Jadi kalau misalnya yang Juli tadi harus admin. Kita harus kasih pemahaman itu ke jurusan lain, ini kan mereka melihat data yang baru gitu. Data yang baru gitu apanya. Karena datanya itu juga gitu kan. Panjang ceritanya Pak Hendar main kan. Baru bahas TM ya habis 2 jam ini kan. Kayaknya Pak Hendra harus kita undang ke Jambi nih, biar nggak ada gangguan sinyal juga gitu kan. Ini bawah. Ini Ini nggak jadi nanti review DED-nya KS nih. Oke. Jadi clear itu nah Bu Ira masalah TS ya. Nanti kita akan coba koordinasi juga dengan LPM karena ini ada perbedaan pendapat ini Pak Hendra kan. LPM maunya sampai 2023 kemarin. Cuman setelah konsultasi dengan Prof Tulus yang asesor katanya bisa sampai sekarang aja gitu ya kan. Dan juga sinkronkan dengan LPM karena kuncinya kan LPM juga nanti yang secara internal akan mereview kan. Oke, untuk agenda berikut mungkin bisa nggak terkejar kayak untuk review nanti di review oret-oret aja lah Pak Hendra ya. Yang penting strateginya kita udah paham gitu kan gimana caranya untuk unggul itu harus internasionalisasi ya. Yang sebelumnya kan. Kita mungkin dari Bapak Ibu yang lain dari Ibu Vita kan MKS kalau ada pertanyaan yang krusial yang ingin disampaikan. Tadi Ustadz ini nanyakan khotbah juga nih siang ini kan. Izin Pak. Iya. Pak mohon maaf tidak menyalakan kamera. Izin Pak, tadi ini untuk ini aja sih penegasannya. Artinya kalau itu sudah dinilai, tahunnya sudah dinilai, berarti nggak bisa diajukan untuk borang lagi ya Pak? Misalnya nih program studi MKS itu terbit sertifikat akreditasinya itu September 2021 Pak. Berarti setelah September yang bisa kami klaim untuk akreditasi kembali. Iya, karena terakhir nilainya. Artinya 2020 nggak bisa kami klaim sebagai TS lagi ya Pak ya? Sama seperti kita kasih nilai. Yang sudah dinilai apa gitu. Iya. Ya, artinya benar-benar pembaharuan data lagi setelah sebelum sebelum September 2021 itu nggak bisa dipakai gitu ya Pak ya? Ya, jadi kan kalau apa tadi untuk 2022 kan, 2022 itu aja ditampilkan 22, 23, 24 gitu. Oke. Jangan 21 lagi gitu. Iya. Karena kan 21 itu udah dinilai. Iya, benar Pak. Berarti harus penyamaan persepsi lagi nih dari LPM-nya Pak Usneldi dan PM dari tim asesornya karena
Berarti kita semua nih dimulai lagi dari nol nih. Ya, jangan nol terus Bu, akhirnya nggak jalan-jalan nanti kalau nol terus kan. Ini udah mau Juni. Artinya yang sudah diklaim sampai September 2021 kan nggak gitu. bisa masuk lagi. Tadinya kan Iya. kesepakatan kita kan masih masuk TS. Kalau kita yang reakreditasi itu pasti dia tumpang tindih kan. Iya. Kalau ES sama, ES kan udah habis deh kan, nggak masalah kan. Pak Hendra, sedikit Pak Hendra. Iya, Bu. Kayak kami ini kan akreditasi kemarin sempat ISK kan, yang penyetaraan konversi di tahun 2022. Kami kira akan keluar hasilnya mengikuti setelah ISK. Ya. Ternyata dia tetap periodenya ngikutin periode akreditasi sebelumnya, yaitu 31 Maret 2020 sampai 31 Maret 2025. Jadi yang kami konversi kemarin itu bisa dibilang mungkin tidak menambah waktu akreditasi kami, Pak. Karena orang Ibu SK kan? Iya. Nah, dan itu kan udah dinilai periode, kebetulan SK-nya tahun 2022 itu kayak mana kalau gitu, Pak? Hitungannya TS-nya tuh gimana jadinya, Pak? Ya, dia kan tes itu kalau untuk ISK dia nilai ISK itu misal 2022, tapi isinya itu tahun berapa Ibu buat? Isinya itu 4 tahun ke belakang, Pak, dari 2022. Nah, iya. 4 tahun ke belakang itu kan nilainya di 2022 kan, ISK-nya itu 2022 kan, stop. Kan? Iya. Nanti kalau Ibu sekarang membuat lagi, berarti ada 2 kali penilaian kan? Benar. Nah, itu cuma setahun gitu. Seperti kami di sini yang magister itu berdirinya itu 2022, SK-nya keluar, terima mahasiswa 2023. Terus Ketua Prodi itu dipilih Agustus 2023. Kami bisa yang bisa kami ajukan setelah mahasiswa diterima masuk dan setelah ditetapkan pimpinan prodi pengelola prodi. Yang 2022 itu kami belum bisa apa-apa karena kegiatan belum ada. Yang ada kegiatan yang saat ada pembelajaran. Nah, kalau sudah dinilai waktu itu keluar, udah keluar nilainya 2023. 2023 itu keluar nilainya. Waktu dia ngisi borang tahun berapa terakhir? 2022. Nah, makanya tes itu 2022, 23, 24 gitu. Berarti 22, 23, 24 kita pun. Ya. Intinya mungkin gini, nggak boleh ada double pengakuan gitu loh, Bira. Kalau kita udah mengakui di orang sebelumnya, maka sekarang kita nggak bisa ngakuin lagi kegiatan itu. Nggak boleh double akun gitu kan. Iya. Begitu juga berlaku nanti untuk yang AKS, MKS, PBS. Kalau dia udah include kepada orang yang sebelumnya dilaporkan, maka tidak bisa lagi dilaporkan di sekarang, TS sekarang, atau TS yang orang yang akan kita lakukan, gitu mungkin simpelnya Pak Ryan. Iya, itu Pak. Iya, nggak boleh double. Karena kan dia dilihat kapan terakhir kita dapat klaim ya. Nilainya Pak. Nilai. Kan? Iya. Tidak boleh double entry. Satu lagi Pak Hendra. Ya. Silakan Pak Gugus Mutu nih kayaknya suaranya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Kusnandi, saya. Ini Pak Hendra, terima kasih banyak. Ini baru juga bergabung. Saya pengen mendengar profil DTPS itu sebagai basis datanya itu di PD Dikti atau di DTPS Pak Hendra?
Kan kalau asesor itu tidak dipendidik, Pak. Berarti nanti ya universitas lah yang kayak seperti kami kan. Ya. Nanti perbankan dosen-dosen akuntansi ada juga masuk. Nanti pas akuntansi dosen-dosen ada juga masuk. Basisnya DKPS gitu ya Pak Hendra ya. Iya. Yang DKPS yang ditetapkan oleh fakultas. SK. Di fakultas. Tinggal sesuai kebutuhan mau ngambil yang mana gitu kan. Iya, maksudnya yang sesuai dengan sekarang ini apa yang dibuat fakultas, Pak. Iya. Karena kan ada nanti apa itu kan bisa dipindah-pindah asal gini, kalau yang penting dosen tetapnya seluruh dosen yang ada di negeri Fakultas, yang ada di Jambi itu boleh. Ya betul lagi kita bikin. Ya betul. Apakah asesornya nanti Pak kalau waktu AL itu langsung cross check di PDDikti juga atau enggak gitu nah? Dia udah cross check duluan Pak. Waktu nilai borang kita itu udah di cross checknya duluan. Oh gitu Pak. Iya. Oh jadi harus sinkron antara PDDikti dengan DTPS-nya gitu Pak ya? Iya, kami sebelum apa itu diapai udah disinkronkan dulu. Oh gitu. Kita sinkronkan dulu. Iya Pak, terima kasih Pak. Ini mohon izin Pak Hendra, kebetulan saya juga double kan, ada lagi uji tesis kan, jadi mungkin agak kurang aktif. Nanti Bu Ira tolong dipandu aja Bu Ira, masih berlanjut ya. Untuk apa lagi ujian tesis pula ini ya, buka dua perangkat ya. Nah, silakan Bu Bu Ira mungkin tolong dibantu ya untuk moderatornya. TS itu berarti yang gimana Pak Usneldi? Enggak memandu. Ada gawe uji tesis bentar ya. Nanti tolong di-handle dulu kan untuk moderatornya. Oh baik Pak. Ya, maaf ya Pak Hendra, nggak enak pula nih. Oh nggak apa-apa Pak. Bentar, saya supaya sinyal bagus saya off kamera dulu Pak ya, supaya bagus sinyalnya. Ya. Oke, ada silakan Bu. Ada yang mau ditanyakan biar nanti saya kirim yang apa untuk ya internasionalisasi sama Pak Usneldi. Pak boleh kirim DED dengan DKPS-nya Pak? Insya Allah nanti saya usahakan lagi Pak. Iya Pak. Nanti berbagi ilmu itu ya Pak. apa saya dengan Pak Usneldi aja lah nanti. Iya Pak. Pak? Waktu aja. Itu juga Pak, matrik yang asesor biasanya Pak ada gitu nah. Matrik penilaian untuk AL itu Pak. Mungkin Pak Hendra punya juga gitu. Untuk Lamemba. Iya, Lamemba matrik itu nah Pak. Misalnya ya kalau unggul itu poinnya harus berapa? Iya. Yang satu ada berapa gitu kan? Ya, kalau unggul 360, 361 dan dia sifat internasional gitu. Ya, dia harus banyak internasional berarti Pak ya. Harus banyak internasional. Nanti saya kirim yang internasionalnya itu apa gitu. Iya. Pak kalau MBKM internasionalnya masih enggak Pak? Iya, salah satunya itu juga. Misalnya ada situasi gitu. Ini Pak Usneldi misalnya mata kuliah audit gitu kan. Ya. Suruh nanti kalau mahasiswa yang tamat kalau bisa pakai mendelay apa mereka buat ini. Buat apa namanya Pak? Orang Bapak sudah ada jurnal kalau tamat mahasiswanya. Sudah Pak. Kalau kami ada dua cara skripsi jurnal sama apa namanya skripsi jurnal skripsi satu lagi jurnal tugas akhir. Ya kalau di PEPI Pak di
di semua di PB di Win Jambi ini kan, jadi setiap masing-masing itu ada jurnal. Memang persyaratan untuk mendapatkan ijazah, kemudian mereka sudah publish di jurnal gitu, nah Pak. Nah, sebelum Tapi dia memasuki ujian Monakasa itu ada bukti submit itu bisa untuk mengikuti ujian Monakasa. Tapi setelah mendapat ijazah, jadi harus publish jurnalnya itu. Nah, gini Pak. itu kan gini, kalau kami di sini kalau buat skripsi setelah ujian lulus baru submit jurnal. Iya. Kan gitu. Iya. Ada satu yang dia hanya buat jurnal aja, tapi syaratnya harus Sinta 3 atau Sinta 4. Dia nggak buat skripsi lagi. Iya. Nah, jadi disitulah saya buat waktu itu dosen Malaysia. Iya. Iya Pak. Jadi maksudnya seperti itulah. Jadi bisa internasionalisasi kan. Kemudian BKM itu tadi kalau bisa tugas-tugas mahasiswa itu ada outputnya, misalnya tugas MBKM itu tugas kuliah, ada siswa tulisan-tulisan atau buku-buku dari dosennya, citasinya harus saling berkaitan. Yang internasional gimana itu Pak? Kalau untuk internasional. Mahasiswa. Kalau bisa dosennya juga, misalnya ada 1 kali 2 kali masuk sama mata kuliah audit sama Pak Kajun, kan? Iya. Sudah tuh. Jadi Kamu daftar kemana? Dulu kan Yudiana. kegiatan yang pembelajaran itu yang bersifat internasional gitu. Bu Arif ya? Oh Arif. Karena pernah di PB. Ibu Ira, Ya, mohon betul. Ibu Ira suaranya Ibu Ira. Iya Pak. Ya suaranya jangan ributnian gitu nah. Iya maaf Pak. Pak izin Pak Hendra. Ya. Ini kebetulan saya baru buka borang ISK. Ternyata waktu itu penilaiannya tidak dari TS Pak, jadi dari TS 2, 3, dan 4. Iya itu Jadi dia. yang dinilai Itu untuk SK ya, kan? tahun 2017, 18, 19. Jadi kan Jadi yang TS 1 dengan TS-nya tidak dinilai. nggak dinilai kan itu dia kan? Iya. Nah, jadi kan makanya kita harus lihat dulu TS-nya berapa, TS yang ISK itu sama TS yang ini kan betul-betul borang nih. Nah, ISK kan untuk memperpanjang aja waktu saat itu kan supaya kena dibolehkan ISK aturannya. Aturannya kan membuat borang. Jadi baik sekali waktu itu Pak. Iya, tapi dia kayak kami itu ada ekonomi Islam unggul waktu itu udah A dia kan. Kemudian di ESK jadi unggul gitu. Tetap jadi A jadi unggul tetap kan sama jadinya. Ya, tetap. ESK Dia aja, cuma tapi konversi. mereka harus buat borang. Iya. ISK kan untuk nilai sementara sebenarnya ISK nih. Paling lama 2 tahun harus buat borang gitu. Itu untuk sementara gitu. Sementara kami mengambil untuk di asesor, untuk di asesmen. Ada yang ambil ISK. Kalau ngambil asesmen kan lama nih, ada 4 tahun. ISK kan setelah ISK nggak boleh lama-lama, harus buat borangnya gitu. Jadi kayak mana Pak TS tadi berarti ikut yang awal ya Pak? Tetap. Iya. TS-nya kan 2023 2004 ini. TS 1-nya 2023, TS 2-nya 2021 dan 2022 ya Pak?
itu Pak, saya lihat di sini juga harus ada dana-dana hibah Pak Kajur. Yang internasional gitu Pak ya? Ya. Dana hibah itu mau berapa angka yang penting ada tertera dana hibahnya gitu. Hibah bersama, misalnya penelitian bersama. Dan dapat yang dapat dari dana hibah itu kalau dari nggak mana, salah Pak? orang Bapak ada CMB Niaga Syariah, CMB Niaga ya, di kampusnya. CIMB Niaga belum masuk, Pak. Belum masuk ya? Iya. Misalnya gini, ada penelitian bersama. Iya, ya. Kalau misalnya CIMB Niaga tuh masuk ke PEBI misalnya, itu bisa dihibahkan dananya dari sana gitu Pak ya. Jadi kan gini, sekarang CIMB Niaga itu kan kami lagi ini kerjasama ini, jadi mereka memberikan uang 100.000 kepada mahasiswa untuk membuka ATM. Oh gitu jadi, Pak ya. itu hanya hanya menyerahkan KTP aja, KTP online. Jadi itu bisa dimasukkan jadi dana hibah. Kan CIMB Niaga itu, saya bukan promosi bukan masalah banknya Pak, ini bank internasional ya kan. Oh iya ya betul. Nah, jadi masanya itu jadikan bank internasional, bank CIMB Niaga itu. Kami barusan itu Pak, ini kan barusan di prodi saya Pak Us, kemudian dengan kawan-kawan ini kan baru sekitar Februari apa Januari SK keluar gitu kan di prodi. Nah, kemarin tuh langsung ini ada MOA dengan CIMB Niaga, itu bisa Pak ya? Halo? Bisa, tapi actionnya, halo Pak, sepertinya mereka lagi memberikan CSR-nya, jadi seperti kami ini CSR-nya, jadi bisa aja dihubungi jadi di PEBI, mahasiswa wajib buka bank CIMB Niaga, nggak masalah karena kan mahasiswa yang dikasih Iya. mahasiswa kan gratis kok, nggak ada bayar-bayar. Gitu. Iya betul. Coba hubungilah orang. Kami sekarang lagi berlangsung ini penginputan data mahasiswa, orang banknya ke kampus, ada yang sudah selesai dikasih ATM-nya, berarti kan bisa dihitung dana hibah itu. Misalnya akuntansi ada mahasiswanya 500 bisa, ini misalnya. Udah 500 kali 100.000, 50 juta dapat dana hibah dari bank internasional. Kan itu jadinya. Atau Bapak ada nggak riset dengan orang luar negeri gitu? Penelitian bersama. Jadi seolah-olah dia ngasih dana, misal penelitian itu berbiaya 25 juta, dia ngasih 12.500.000. Bapak ngasih 12.500.000, disebutkan di situ bahwa penelitian ini adalah dana bersama, berarti kan dapat dana hibah. Iya. Tapi harus peserta kolaborasinya itu harus dari luar juga, Pak ya, dengan teman-teman di luar gitu. Iya, kan itulah internasional ya Pak. Kalau Bapak mau apa nanti itu ada di IAIB itu nanti dosen Malaysia. Kok kami pun baru semalam pengumuman penelitian saya dengan dosen Malaysia, Ibu dari ITB Malaka, Ibu Nisa. Yang lalu kami gitu juga jadi dana hibah, dia juga beri dana, saya ngasih dana. Kemudian ada yang orang Malaysia datang ke sini, saya minta akuntansinya, maksudnya bahwa mereka membiayai sekian, saya sekian. Iya. Ya, untuk mensiasati Pak ya. Win. Iya. Iya Pak. Itunya itu kan kerjasamanya kan untuk hibah-hibah tadi kan. Iya. Iya Pak. Terima kasih penjelasannya Pak. Iya. Oke, kemudian
Jadi kalau bisa dosen tidak tetap jangan dibuat ya di data dosen kita. Oh, DTPS gitu Kalau Pak ya? ada TPS jangan Oh. nggak usah lah. Ya, Dosen-dosen tapi tetap sekarang di luar. tapi sekarang ada P3K Pak. Enggak, itu kan dosen tetap kan istilahnya itu kan termasuk dosen tetap Pak, P3K itu. Iya itulah. Kalau yang tidak kalau yang tidak tetap ini kan seperti dosen luar biasa ada zaman dulu gitu kan. Ya. Dosen luar biasa itu jangan ditaruh biarpun dia pejabat. Nah, kalau untuk sebagai stadium general kuliah umum, nah, itu bisa dibuat kuliah umum bersama ini gitu. Tapi di dosen jangan. Nah. Kalau praktisi Pak tidak bisa masuk dalam DTPS gitu Pak ya? Ya? Dosen praktisi. Jangan. Oh, nggak boleh juga Pak ya? Itu mengurangi nilai. Oh iyalah Pak. Dia sebagai itulah ngasih seminar, ngasih workshop gitu. Oh iyalah. Tapi jangan buat untuk mengajar. Iya. Makasih Pak. Ya. Kemudian ada juga saya lihat di sini tenaga kependidikan SOP-nya Pak harus ada kan? SOP semua kegiatan harus ada. Setiap seksi gitu Pak ya, setiap bidang itu harus ada gitu ya. SOP-nya, kemudian SOP melayani mahasiswa, SOP komplain, misalnya mengunjungi perpustakaan, SOP. Iya. Kemudian pegawai yang melayani, bagaimana SOP pegawai melayani mahasiswa, misalnya mengajukan surat menyurat gitu Pak kan. Iya. Kemudian harus ada uji sertifikasi untuk misalnya perpustakaan, komputer. Iya. Ini bagian tenaga pendidikan kan, itu benchmarking ke luar negeri gitu, atau kegiatan yang sesuai dengan bidangnya lah, yang benchmarking atau uji sertifikasi kalau bisa yang uji sertifikasi yang di luar negeri untuk dosen, untuk mahasiswa, uji kompetensi gitu. Tapi yang punya lembaga gitu Pak, yang lembaga khusus gitu ya. Oh. Kalau misalnya akuntansi kan, misalnya IAIB bersama dengan Pak Dedi menguji sertifikasi di UIN Jambi. Sertifikasi kompetensi akuntansi kan Pak Us? Iya. Iya yang seperti itu Pak ya? Iya. Kan lembaga Pak Australia ada lembaga KJA-nya. Iya. Tapi dia kerjasama dengan lembaga organisasi luar menerbitkan satu sertifikat. Nah, itu bisa Pak pakai ya? Iya. Oke. Penelitian gitu juga. Penelitiannya ini sama dengan pengabdi masyarakat. Penelitian dosen. Iya. Penelitian dosen dengan mahasiswa. Iya. Yang pertama. Penelitian dosen mahasiswa dengan dosen lain dan dengan mahasiswa perguruan tinggi lain. Kalau bisa yang internasional. Penelitian dosen UIN misalnya dosen akuntansi dengan luar gitu ya, dosen luar gitu. Setelah penelitian itu, harus ada outputnya dan haki. Harus punya haki, nanti dihakikan Pak ya? Iya, dihakikan. Nanti outputnya apa? Jurnal Pak. Kalau bisa jurnal internasional. Nah, itulah kami lagi
Ya Pak? Kalau pengabdiannya sama juga seperti itu Pak ya, harus Sama juga. dihakikan gitu. Kalau bisa sih penelitian itu jadi rujukan mahasiswa Pak. Oh iya, iya. Disitasi gitu Pak ya? Iya, citasi jadi rujukan dalam pembelajaran MBKM. Rujukan pelajaran ini ya hasil penelitian Bapak dengan dosen ini ya. Seperti ini buat ada di ini Pak, misalnya di bab mata kuliah gitu kan. Oh, Di bab kita mengajar gitu. Oh, di RPS-nya Pak harus muncul gitu ya? Iya. Oh iya, terima kasih Pak. Itu. Kalau untuk dosen-dosen luar bisa nanti di IAIB ini banyak Pak dosen luar, ada organisasi Pak Usiel tahu itu. Iya. Dosen Malaysia Pak ada penelitian nanti dikasih dengan dia ini gitu. Iya, iya. Ada organisasi kita yang IAIB namanya. Nanti jadi organisasi ini untuk Fakultas Ekonomi. Jadi semua jurusan prodi ada di situ. Iya, iya. Iya, Pak. Kemudian pengalaman pentingnya transfer study, Pak. Yo, transfer study. Ya. Itu yang kesesuaian dengan misalnya prodi akuntansi atau sesuai dengan apa visi misi WIN misalnya atau gimana Pak? Transfer study itu kan Pak bagusnya tuh di universitas. Kalau nggak ada di tingkat fakultas. Oh gitu ya. Pak, transfer study itu apa boleh kami buat Google Form sendiri? Pak, fakultas minimal fakultas lah Bu. Iya, maksudnya dari fakultas sendiri yang buat kalau kayak. Iya, kok kami masih di PB aja nggak ada di sini Bu. Diterima ya Pak? Tidak harus universitas. Kemudian di situ dibuat info lowongan kerja kan. Bisa Pak ya kalau fakultas yang buatin ya. Kemudian ada bisa. Kemudian ada indeks kepuasan mahasiswa kan. Mahasiswa nilai cara mengajar dosen, pelayanan akademik, pelayanan lab, pelayanan perpustakaan. Oh gitu Pak. Ya harus ada survei dari mahasiswa, EDOM gitu, evaluasi. Kalau dosen kan cara mengajar. Ya. Kalau yang dari mitra Pak, mitra pengguna alumni gitu. Ya itu bisa, ya kan misalnya alumni kerja di mana situ Pak kan? Ya. Nanti dipanggil kan Mas misalnya alumni kita bank. Ya. Nanti bagaimana mahasiswa itu bekerja di situ penilaiannya gitu Pak kan? Iya, iya. Jadi yang menilai itu mitra itu Pak ya? Ya. Ya. Kalau nanti ada workshop kurikulum mereka dilibatkan gitu Pak, dipanggil gitu kan. Oh iya. Nah, sehingga mereka ada masukan mata kuliah orang ini kurang pandai nih gitu. Kurang pandai. Misalnya kurang pintar mengaudit misalnya kan. Iya, iya. Ada mata kuliah yang di apa ini gitu. Iya. Nah, contohnya seperti itulah gitu Pak. Kalau apa yang penelitian tadi kurikulum gitu juga, SOP-nya, aturan CPL-nya. Kemudian yang standar keuangan tadi ya harus ada apalah dana hibah dari luar lah Pak itu satu kegiatan. Jadi rencana. Itu ada bagaimana internasionalisasi itu perlunya untuk unggul. Ini kan udah ada Pak kan udah ada tamatannya Pak ya? Sudah Pak. Ya 2022. Ya. Sudah ada alumni gitu.
Udah ada alumni. Iya. Kalau udah ada alumni udah enak. Jadi benchmarking bukan hanya dosen, pegawai juga Pak kan. Oh, pegawai bisa dilibatkan juga gitu Pak ya? Ya. Jadi disebutkan juga di situ apa karya monumental dosen yang dipakai secara internasional. Nah, itu tadi ada nggak karya monumental dari dosen UIN IPB Sultan Taha Jambi ini yang monumental yang dipakai secara Contohnya, Pak. internasional. Contohnya, Pak. Contohnya, kalau kamu di UIN sebagai pendiri dengan dosen Malaysia pendiri organisasi IAIB gitu, atau akuntansi masjid kami dipakai di Malaysia program akuntansinya, akuntansi masjid. Nah itu contohnya itulah dia. Iya. Koperasi kita. Oke. Oke, ada lagi Pak Us? Pak Subhan? Yang mau ditanyakan? Pengembangan. Baik Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Ini kita dapat ilmu Jadi luar biasa dari Pak Hendra ini. Secara cuma-cuma nih. Ya Pak Usteldi, kita buat uji kompetensi mahasiswa Pak. Akuntansi. Pak Usteldinya lagi izin Pak. Oh izin ya. Izin ngajar sebentar. Oh iya ya, jadi itulah dia. Kan prodinya apa aja situ Bu? Ada 4 prodi Pak. Akuntansi syariah, ekonomi syariah, manajemen keuangan syariah, dan perbankan syariah. Nah itu jadi kalau bisa ya kita buat uji kompetensi kan. Kalau Ibu mau ke Ibu dekan mau. Kerjasama dengan Boleh IAIB. Pak, boleh. Iya. Yang profesional ekonomi, sesuai ekonomi pengujinya orang Malaysia. Ya, itu kan jadinya internasional ya, kayak gitu ya Pak? Iya. Boleh Pak. Itu udah 2023 itu apanya Bu, berdirinya. Udah tahun lalu Ibu Embun pun pernah. Berarti Pak, kalau kita kejar misal bulan Mei ini, masuk masih Pak ya kalau kita jadikan TS nih? Masuk Pak, masuk. Karena kan belum masih masa penilaian belum ini. Sakit. Ya benar. Benar Pak. Jadi sebulan ini kita mau mengejar kegiatan tambahan. internasional Pak. Kalau memang ini bisa dimasukkan TS Pak. Iya. Kalau mungkin yang agak makan waktu mahasiswa akuntansi di UIN. Iya Pak. Kalau misalnya yang agak makan waktu mungkin yang PKM tadi Pak, mungkin nanti Pak Us kerjasama dengan Pak Hendra gimana? Ada alumni atau dosen luar yang kolaborasi dengan UIN, dengan PB misalnya untuk pengabdian gitu nah Pak. Iya. Ya pakai dana. Ya pakai dana hibah tadi kan bisa dari CMB Niaga gitu nah. Bisa. Oh, itu Pak ya. Bank internasional Pak. Iya. Cuman apakah nanti bisa sesuai dengan ini jadwal submit bulan Juli atau Agustus ini? Nanti nggak ada hasilnya atau hakinya. Bagaimana Pak untuk mensiasati itu? Kalau ini kan Pak kan disubmit.
nanti kan nggak mungkin 2-3 bulan datang asesornya, pasti nanti entah 6 bulan itu Pak kan. Ini kan masih berlakunya Oh umur gitu ya. Ya, ya. jadi pas di asesor aja itu dana tambahan, data tambahan. Oh, wah, ya ya data-data yang seperti itu Pak ya. Iya. Oh, iya ya. Iya. Iya itu. Terima kasih Pak. Atau nanti bulan 5, bulan 6 kita buat uji kompetensi gitu, kerjasama dengan apa yang sudah ada kerjasama di Jambi gitu kan. Ya, ya, ya. Nanti konsultasi kita koordinasi dengan Pak Us gitu ya. Ada Pak Endra. Iya, yang juga melibatkan apa kampus-kampus luar gitu. Atau dosen luar gitu apa. Atau lembaga luar gitu ya. Atau Win Jambi. Jadi dosen Win Jambi melibatkan. Oh iya iya iya. Jadi sebutkan dengan MLHK kalau ada kegiatan undang kami jadi sebagai juri. Jadi kami dapat rekognisi. Oh iya itu Pak. Kemarin waktu Ibu Embun kemarin Ibu Meli kemarin ada MOU-nya, cuman tindak lanjutnya yang belum Pak. Iya. Udah ada MOU-nya itu. Iya, nanti sudah ada apa MOU. Pak kita. Iya. Cuman yang belum kemarin itu belum karena keburu masa jabatan kan tidak bisa ditindaklanjuti. Nah, itu nah. Nanti yang ini kan bisa ditindaklanjuti nih penggantinya ini. Ya, ya, ya Pak Us gitu kan. Iyalah Pak. Berkasnya ada gitu kan. Ya, ya, ya. MOU-nya ada Pak. Namanya kan uang tol. Uang tol lah. Iya Pak, terima kasih. Kalau ada yang lain, Ibu Ira atau Ibu Agustina atau yang lain? Orang yang tak bisa. Bapak Ibu yang lain ada yang mau ditanyakan? Ya, itu bagi yang mungkin Pak Hendra. Bentar gua apa pikiran lu? Mulailah pikiran lu. Kalau belum ada mobil. Halo, Assalamualaikum. Ya beli mobil gitu. Ya kan? Motor anaknya. Halo. Sekarang. Halo, Assalamualaikum. Salam. Ya Pak Hendra, ini kan di DKPS itu ada tabel keuangan itu nah. Kalau pengalaman di UIN Sumatera Utara, yang pendapatan tuh item-itemnya itu apa kira-kira itu Pak Hendra? Ya sesuai misalnya gaji Pak. Gaji. Oh gaji dosen gitu ya? Tenaga pendidikan masuk saja Pak. Wah itu, iya iya. Baru tambah hibah. Ya. Atau ada dana bantuan dari IDB atau bantuan dari ini. Wah iya. Ada buktinya aja Pak. Iya iya iya. Kalau nggak ada kita minta dana hibah dari kantor KJ Pak Us. Kwitansinya aja. Iya iya iya. Dari untuk ini. Ya untuk akreditasi nih Pak ya. Ya. Jadi ini segala upaya dan usahanya koneksi dicurahkan. Iya iya iya.
Ya Pak, terima kasih banyak Iya Pak. ya atas pencerahan, masukan. Karena kami mau mulai. Yang kemarin itu baik. Nah, sekarang ini ya mudah-mudahan berubah dari jadi unggul. Nah, itu. Silakan Ibu Ira. Bersama Pak kan? Ya. Pak Endra, Ya Bu. mumpung lagi tadi Pak Subhan menanyakan DKPS, Pak. Kan ada tabel yang mahasiswa bekerja dengan berwirausaha. Berarti itu kan ada data yang terlacak ya, Pak. Kami Ya. kebetulan ini kami baratnya itu kita ngitung dulu. Jadi kita cari target dulu yang bisa masuk dengan misalnya kriteria unggul tadi. Baru nanti kita harus cari mahasiswa terlacak sesuai dengan jumlah yang harus diisi. Itu nggak, Pak? Itu trik kami ya, Pak. Gitu. Misalnya Terus gini, Pak. Jadi misalnya kan ada mahasiswa Ibu, misalnya kalau ada bekerja yang di perusahaan yang terafiliasi internasional, dimasukkan aja Bu. Yang bekerja misalnya kayak kami di Petrocina kayak gitu ya, Pak? Ya itu kan Bu? Perusahaannya afiliasi internasional Bu kan? Internasional itu Pak. Gitu itu dimasuki gitu. Dia seperti yang perusahaan yang terafiliasi internasional dimasuki aja gitu. Oh, seperti Kalau itu. bisa pun itu nanti jadikan mahasiswa Bu? Yang bisa dipanggil secara online atau kalau nggak bisa secara online, offline. Oke. Contohnya. Gitu. Yang kami mau tanyakan Pak, untuk jumlah lulusan terlacak mahasiswa yang bekerja itu angkanya harus sama dengan yang berwirausaha ya Pak? Itu isinya tentang apa ini fakultasnya? Bagaimana Pak? Misinya itu visi misinya itu beratnya ke arah mana itu? Wirausaha kah? Berwirausaha Pak. Akuntansi kan nggak wirausaha Bu. Contohnya misalnya. Iya. Ini sesuai visi misi program studinya Bu kan? Oh gitu ya Pak. Oh yang perbankan syariah kan paling ada yang dikerja di bank syariah kan itu Bu. Itu tadi beda lagi dengan ekonomi Islam misalnya. Dengan kalau kami kebetulan kan untuk ininya visi misinya menjadi entrepreneur gitu Pak, salah satunya. Iya. Ibu harus menguatkan entrepreneurnya apa di Unjambi. Jangan cerita entrepreneur tapi contohnya nggak ada gitu. Misalnya mata kuliahnya penguatan entrepreneur banyak, cukup satu mata kuliah entrepreneurship kan cukup Bu misalnya kan. Karena itu apanya kan? Kalau entrepreneur satu mata kuliah kewirausahaan dalam satu dalam Pak misal tapi tidak masuk ya. Jadi kegiatan kurikulum paling kami mengadakan kayak praktikum entrepreneur, mengadakan apa? Study tour ke perusahaan internasional masih yang dalam lingkungan Jambi dengan anak-anak mahasiswa itu bisa masuk nggak ya Pak? Bisa Bu, tapi dokumentasi kegiatan. Nah, itu menggambarkan kewirausahaan itu betul-betul di UIN Jambi gitu. Di PB-nya gitu. Jangan hanya satu
satu sekali mewakili satu mata kuliah aja, tapi udah dibilang entrepreneur gitu kan nggak nyambung jadinya Bu kan. Iya. Kalau di akuntansi kan menjadikan akuntan, tapi mata kuliah sedikit. Ya. Berarti Pak, nah itu Pak, nah mungkin tadi betul kayak Bapak ini kami bisa nggak minta matrik penilaiannya yang untuk DKPS tuh Pak? Nanti proposalnya ya. Oke, demikian. Terima kasih kepada Bapak Kusneldi, Pak Nazma, Adinda Diarahman atas berkenannya sebagai tim penguji saudari Yanti Kartini. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin, dan dimudahkan setiap aktivitas kita keseharian. Amin. Demikian saya mengucapkan terima kasih dan Pak Kusneldi? Oke. Siap. pakai aku diprotes sesuai SOP lah dulu. Nanti baru. Oke, baik Bu Ira, rekan-rekan semuanya, Pak Hendra. Gimana Bu? Sampai sore? Untuk sementara ini udah cukup, tapi apa boleh gitu. nanti kita kayak gini lagi ke Pak Hendranya? Baik, Pak Prof kan, Pak Hendra. Ya, kami sangat berbangga sekali ya. Kami sangat memberikan apresiasi yang luar biasa kan. Banyak sekali pencerahan-pencerahan yang kita dapatkan pada hari ini, di hari Jumat berkah ini kan. Mudah-mudahan apa yang Pak Hendra sampaikan itu bisa menjadi suatu amal jariah dan keberkahan untuk kita semua kan. Dan tentunya ke depan kami tetap sangat berharap itu kan tunjuk ajar dari Pak Hendra ya, yang tentu yang sudah berpengalaman ya. Kalau kita ini istilahnya baru merambah ke prodi gitu loh Pak ya, kucuk-kucuk kita udah di challenge dengan tantangan yang luar biasa kan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan kebaikan untuk kita semua kan. Sekali lagi terima kasih ya Pak Hendra, terima kasih banyak, matur suwun. Insya Allah kita nanti bisa ketemu kembali secara kopdar kan, sesuai dengan arahan dari Bu Dekan tadi kan. Dan teman-teman rekan-rekan dari prodi, dari mahasiswa, dosen juga, saya juga mengapresiasi ya. Ini memang bukan perkara sulit ya, tapi bukan berarti dengan kebersamaan, dengan sinergi, dengan harmonisasi kan, semuanya tidak mungkin tidak tercapai. Walaupun saya melihat di awalnya lah mission impossible gitu loh Pak, kucuk-kucuk mendadak ya. Tapi ya kita akan berikan yang terbaik. Kita butuh turun tangan langit ya. Karena saya menilai bahwa Lamemba ini dia kan kualitatif. Jadi peran asesor itu sangat banyak menentukan terhadap hasil atau kriteria indikatornya kan. Beda dengan ban ya. Kalau ban PT dia kan terukur. Ada instrumen-instrumen yang bentuk nilai kan. Tapi kalau Lamemba kayaknya kan kualitatif pendekatannya kan kepada proses kan. Mungkin begitu, saya juga nggak paham, kata orang begitu, saya begitu juga kan. Oke Pak Hendra, terima kasih banyak Pak Hendra ya. Ya, dengan sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Maka kegiatan ini kita tutup dan insya Allah berikan keberkahan. Mohon maaf jika ada yang kurang, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.